Hai pemirsa, kembali lagi di Reco Buntung Channel, channelnya Jogja. Nah pemirsa, kali ini kita akan kembali dengan konten horor. Tapi sebelumnya kita kenalan lagi dong. Ada Hani Wandira dan tentunya Ari Arsa dong, yang akan menemani pemirsa di cerita yang seru banget nih kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan juga nyalain loncengnya biar pemirsa tahu kalau kita upload video baru di tiap harinya. Betul ya. banget. Terus jangan lupa komen kalau misalnya pemirsa pengen ada sesuatu yang dibahas, yang Betul. seru, yang menginspirasi, yang menghibur, Yes. atau juga yang horor-horor juga. Boleh komen di bawah. Betul, atau pemirsa tinggal follow semua sosial medianya Reco Buntung dan tinggal kirimin ceritanya, siapa tahu nanti kita angkat kontennya ya. Betul. Hani, ya. Oke deh, dan malam hari ini pemirsa, ini khusus banget dan ini jujur Ari udah nunggu ceritanya ini dari beberapa episode lalu ya. Karena kali ini kita akan cerita tentang horor di radio. Nah, ini horor di radio ini bikin deg-degan nih. Radio mana nih, Pak? Kira-kira radio mana nih? Nah, kita akan langsung tanya ke ratu radio kita malam hari ini pemirsa. Aduh. Ya kan, bagiin cerita. Ini Baik. cerita kamu pribadi ya? Ya, jadi gini, pemirsa, ini adalah kisah horor di radio. Jadi tapi bukan di Radio Jogja, ya, bukan di Radio Jogja, aman ya, bener. pemirsa. Jadi sebelum saya hijrah ke Jogja, itu saya juga pernah siaran di radio ini selama 6 tahun. Kayaknya tua banget Lumayan ya. lama ya, ketahuan umurnya loh ya. Iya. Nah, jadi saya berani menceritakan ini karena radio ini sekarang sudah gedungnya, maksudnya gedung yang super serem itu sudah nggak ditempatin lagi, gitu. Jadi gedungnya ini sekarang sudah radionya itu sudah pindah gedung, dan sekarang menurut kabar terakhir gedung ini terbengkalai sudah sekitar lebih setahun. Ya ampun. Itu padahal walaupun ada penghuninya itu sudah serem, apalagi kalau nggak ada penghuninya. Mungkin kamu mau pulang ke sana nyobain? Aduh, koyone. Oke, jadi ini adalah sebuah kisah di radio yang saya menceritakan. Ini adalah pengalaman-pengalaman teman-teman yang siaran bareng sama aku, maksudnya adalah teman-teman penyiar di situ dan yang kerja di situ, Ri. Jadi pemirsa, mungkin kalau misalnya saya kasih gambaran, radio saya itu ada 2 radio nih. Nah, kayak misalnya Reco Buntung nih. Jadi radioku itu yang pop. Aku siarannya di radio pop dan ada radio dangdut di situ. Jadi kita dalam satu gedung itu ada 2 radio. Jadi gambarannya misalnya nih radio popnya nih kita ngadep siarannya misalnya ke sana nih, sana misalnya kaca. Nah, radio dangdutnya tuh sebelah sana. Itu ngadepnya ke sana, ke apa namanya, ke arah pintu masuk. Jadi pintu masuknya sebelah sana, gitu ya. Sama kayak gini lah ya, kalau kita misalnya masuk dari sini ya. Nah, ini pengalaman yang pertama akan saya ceritakan adalah pengalaman dari salah satu penyiar training. Jadi penyiar training ini perempuan. Jadi dia sebenarnya siaran itu di jam 9 pagi. Cuman dia itu kan umurnya di atas aku beberapa tahun tuh. Dan dia itu seorang vokalis yang dia suka lagu-lagu top 40 gitu ya. Terus dia tuh paham banget sama lagu-lagu, kalau di sini Sweet Memories. Nah, itu paham banget, dan itu acara ada di jam 10 sampai jam 12 malam. Dia bilang, dia bilang sama kabak siaran lah waktu itu, saya pengen dong mas siaran ini jam 10 malam ini. Udah dibilangin, cewek nggak boleh kita siaran malam gitu. Please dong mas sekali, soalnya aku tuh feel banget feelingnya tuh, soulnya tuh ada di lagu-lagu jam 10 sampai 12 malam. Karena dia tuh sebelumnya juga pendengar radioku yang dengerin banget setiap hari. Acara segitu. itu. Bener. Nah, ketika dia siaran malam, jadi dia itu mengalami hal sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan dalam hidupnya. Itu baru pertama kali siaran malam? Bukan, itu udah kalau nggak salah 2 atau 3 kali. Tapi dia masih dalam hitungan training waktu itu. Intinya dia masih training. Nah, ketika dia lagi siaran nih, posisi kan kita ngadep ke kaca. Dan karena dia siaran jam 10 sampai jam 12, jadi seperti biasa studio radio itu sudah ditutup semua. Jadi karena ada hordengnya, semua ruang tamu, ruang itu semuanya hordeng udah ditutup, pintu utama udah dikunci, pintu belakang pokoknya semuanya udah. Jadi yang siaran, jadi yang ada di dalam gedung itu cuman penyiar yang ada waktu itu, penyiar yang pop sama yang dangdut. Yang dangdut. Nah terus yang dia itu ngalamin banget itu, pertama dia pas lagi itu, entah dia lagi on mic itu entah yang ke berapa ya. Cuman ketika lagi on mic dengan santainya dia ngomong gitu ya, sambil biasa kalau kita ngomongnya ya bla 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 gitu ya, kadang-kadang entah mata kita sambil kemana gitu kan. Iya benar. Ya, Ari pasti kayak gitu juga. Bener. Nah, ketika dia lagi on mic, tiba-tiba ada sosok yang nggak pernah dia sangka itu lewat di kaca.
Jadi dia dengan penggambaran yang begitu jelas ketika itu, perempuan, aduh merinding aku. Itu biasanya kalau kita lagi siaran dan ngomongin sosok itu tuh datang. Makanya itu, Mbak, mohon maaf ya Mbak. Maafin ya Mbak ya. Jadi memang sosok Mbak ini itu memang sering banget tiba-tiba muncul gitu ya. Jadi Mbak ini dia bilangnya rambutnya nggak seberapa panjang tapi acak-acakan, dan mukanya itu ketika tiba-tiba lewat itu tatapannya tuh tajam menyeringai gitu loh. Dan dia bilang dia itu pas lewat nggak kayak orang jalan, tapi kayak dia di bawahnya tuh kayak ada skateboardnya itu. Gitu ya? Tapi nggak cepet banget. Dengan sambil ngeliat dia gitu, seret gitu. Wow. Dan ini sepanjang kaca itu sambil ngeliatin. Dan ketika lagi ngomong gitu langsung dia langsung tiba-tiba tercekek gitu, kayak suaranya tuh langsung nggak keluar. Jadi kayak dia itu dipaksa untuk melihat sosok itu lewat di depan dia dengan tatapan yang tajam. Dengan beberapa persekian detik dia benar-benar nggak bisa ngomong ketika itu. Dia mau ngomong astagfirullahaladzim, tapi nggak keluar itu kata-kata. Jadi benar-benar dia melihat itu, terus akhirnya setelah sepersekian detik dia baru astagfirullahaladzim, itu tadi siapa? Aduh, dia panik sendiri di dalam ruangan kan. Itu tadi siapa? Astagfirullah, ya Allah. Terus dia masih mencoba memberanikan diri. Dia menenangkan diri dulu, deg-degan banget. Terus dia buka pintu ruang siaran. Dia ngeliat ke pintu. Pintunya kuncinya nutup, masih digantung. Kuncinya masih gantung, kuncinya kekunci gitu. Dia beranikan diri ngeliat ke belakang. Gila, gak ada siapa-siapa. Masuklah dia ke ruang dangdut. Coy, lu tadi ngeliat gak sih? Itu ada perempuan tuh siapa sih malam-malam main gitu. Nah, harusnya kalau misalnya itu beneran manusia yang siaran radio dangdut pasti ngeliat, karena dia itu ngadepnya yang dangdut itu langsung ke pintu masuk. Oke. Jadi nggak ada orang dari tadi, orang pintu juga udah ditutup gitu kan. Sumpah, gua ngeliat. Jadi ngomongnya gua lulu tuh. Walaupun bukan di Jakarta ya. Gua ngeliat itu barusan perempuan. Gila, pakai baju putih, rambutnya acak-acakan, matanya gila. Gua nggak bisa ngomong tadi gitu. Sumpah loh, setelah itu dia nggak berani ngomong lagi, nggak berani on mic lagi. Kenapa? Dia takutnya itu perempuan balik lagi tuh. Nah, seketika itu dia langsung waktu itu zamannya masih SMS. SMS kepala bagian siaran waktu itu. Mas, sorry, aku nggak bisa on mic lagi nih, nggak bisa lanjutin siaran. Ini horor banget kata dia kayak gitu. Jadi aku playlist lagu aja deh. Soalnya aku nggak berani nih, nanti tahu-tahu dia muncul lagi gimana gitu kan. Itu hal yang pertama yang terjadi, dan akhirnya dia susun lagu-lagunya, ngungsi dia ke radio dangdut sampai dia pulang. Untung rumah dia itu nggak seberapa jauh gitu. Dan untung juga di hari yang sama masih ada temannya di radio dangdut. Bener, kalau nggak ada kayak kita coba lu bayangin lu siaran horor sendiri ya kan. Mau melompat lantai 3, pemirsa Dika nggak punya pilihan gitu ya. Iya benar-benar. Mau ngelundung kok ya tur. Iya, kok tangganya juga tinggi, jadi nggak punya pilihan gitu. Iya benar. Nah itu baru cerita yang pertama. Jadi memang sosok Mbak ini itu sering banget dia itu muncul secara tiba-tiba. Tapi ganggu nggak sih sosok ini ke teman-teman penyiar? Sebenarnya gini, mungkin itu yang agak ekstrim tuh ya, itu salah satu penyiar training itu. Cuma dia memang kemunculannya itu sering nampak gitu loh. Nah, walaupun mungkin ya nggak tahu jahilnya gimana, cuman munculnya itu aduh ogah banget kalau mau ngelihat mah ya kayak gitu. Nah yang kedua, ini ada dulu tuh ada di radioku itu ada penyiar putih abu-abu alias anak-anak SMA gitu loh. Nah itu memang kita waktu itu ada audisi gitu. Jadi untuk penyiar putih abu-abu tuh dikasih waktu jam kayak kita di Radio Gogo, jam 7 sampai jam 9 malam. Nah ketika itu jadi kan ada banyak banget tuh dari SMA di seluruh kotaku waktu itu yang terpilih, dan akhirnya sebenarnya cuma 3 orang yang kepilih kan. Nah cuman waktu itu yang siaran 1 orang, tapi teman-temannya tuh anak-anak SMA tuh pada ngumpul. Tapi nggak banyak sih, paling sekitar 4 orang lah yang waktu itu datang nemenin dia siaran gitu kan. Nah jadi yang bukan yang siaran, tapi salah satu dari 4 orang ini laki-laki itu dia memang dari kecil katanya dia bisa melihat yang seperti itu. Nah jadi saya gambarkan lagi kalau dari gedung utama radioku itu ke belakang. Nah ke belakang tuh kalau buka pintu paling belakang itu 5 meter dari pintu itu ada sumur. Nah 5 meter dari sumur itu lagi ada dapur.
Jadi antara gedung utama, sumur, dapur. Berarti kalau mau ke dapur harus ngelewatin Lewat sumur. sumur, bener. Nah, sumurnya itu sumur kerekan timba itu loh. Nah, tapi kan timbanya itu ada, cuman nggak pernah dipakai kan, karena kan pakai jet pump gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngelongok tuh sumur, itu udah kayak ngeliat lubang buaya gitu. Karena ya? Oh iya, jadi udah banyak tumbuh-tumbuhan pakai. Jadi di pinggir-pinggir kayak tumbuh-tumbuhan tanaman tumbuhan liar ya. Bener. Terus abis itu banyak sawang-sawangnya. Itu menutupi lubangnya gitu. Jadi gila serem banget. Nah, jadi ketika itu si anak yang kebetulan sensitif itu, dia mau ke dapur ngambil gelas. Jadi ceritanya kan di radio itu kan menyediakan kayak kopi, terus kalau misalnya minum air panas dispenser, jadi tapi gelasnya di dapur. Jadi siapa yang mau ngambillah ke dapur dulu. Lewat sumur nih. Dan pas dia ngeliat sumur itu, itu sumur tuh di sebelahnya banget. Mungkin kalau kita lewat nih dari pintu itu mau ke sumur itu paling cuman ya semeter lah ya, semeter jaraknya, benar-benar semeter. Terus kesini ada dapur, semeter dari situ. Dia ngelihat, aduh ada mbak gitu kan, duduk di bibir sumur dengan menunduk, rambutnya ribuk-ribuk itu, bajunya putih, sikile ayun-ayun ngono kae lho, di bibir sumur. Aduh aku tih. Tenang, ini Padang kok sebetulnya. terus. Rumah makan. Nah, jadi dia masuk ke dapur itu, dia sudah melihat mbak itu. Oke, tapi dia tidak menghiraukan lah ya. Tapi dia melihat dengan jelas, tapi dia tidak menengok langsung. Tapi kelihatan banget Pak, dia semeter. Kita misalnya kita ngeliat ke dapur tuh tetap si sosoknya kelihatan gitu kan. Karena dia udah sering melihat yang seperti itu, akhirnya dia tetap ke dapur, ambil gelas, balik masih ada mbak itu. Aduh betah banget mbak ini. Terus dia masuk, dia ngomong lah sama penyiar yang temanku juga. Dia bilang, Kak, itu yang di sumur itu coba dilihat, kamu bisa ngeliat dia enggak? Katanya. Siapa? Coba lu lihat. Mana? Itu yang duduk di pinggir sumur. Gak usah main-main gitu. Serius Kak. Itu ada perempuan lagi duduk di pinggir sumur. Langsung lah ya tutup pintu, jegrek, gak berani keluar lagi tuh pada di dalam gedung siaran. Itu apa sosok yang sama katanya? Gak tahu sih, cuman itu perempuan yang bisa jadi kayak yang ditemuin sama penyiar yang training tadi itu, bener, karena perempuan sosoknya kayak gitulah kayaknya, penampakannya seperti itu. Jahil ya gitu. Jahil sih. Tapi memang katanya orang tuh di setiap bangunan, apalagi di radio ya, yang katanya callboxnya itu ruangnya hampa udara tuh katanya memang banyak ya. Kayak di sini. Maksudnya banyak pahalanya kalau kita yang siaran gitu. Soalnya sambil zikir ya Pak ya. Takut gitu. Lantai rohani dong. Iya. Terus ada cerita lagi nggak? Yang kemudian jadi kalau untuk sosok mbak-mbak ini memang dia menampakkannya itu kadang-kadang suka tiba-tiba gitu loh. Ada lagi nih ketika jadi penyiar temanku itu dia adalah seorang manajer band, salah satu band terkenal di kotaku waktu itu. Nah, jadi malam itu mereka habis event. Nah, ketika habis event biasa ngumpul dulu di radio. Jadi base campnya kayak di radio gitu loh. Ngumpul dulu di radio dan mereka pas mau briefing gitulah ya, kayak entah evaluasi atau apa, itu di gedung belakang. Jadi kayak yang tadi itu sumur nih, habis gedung, sumur. Nah, di samping sumur itu ada kayak tanah lapang selebar lapangan voli. Baru di seberangnya lagi tuh ada gedung lagi. Dulu yang sampingnya itu ruang produksi. Jadi ada dua ruangan, yang sampingnya ruang produksi, yang sampingnya itu ruangan yang cukup luas dijadikan musola. Cuman karena jauh, tempat agak-agak jauh dari gedung utama, jarang akhirnya pada sholat ke sana gitu. Akhirnya tempat itu ya kita kadang-kadang ngumpul di sana kalau pas lagi ada meeting bulanan gitu. Nah, ketika malam itu udah selesai event, itu udah di atas jam 11 malam. Mereka itu kayak mau evaluasi malam-malam itu kan. Masuk mereka rapat. Jadi itu grup band itu sekitar 5 atau 6 orang sama si manajernya itu temanku, mereka ngumpul di situ. Dan gedung itu bentuknya gimana ya? Misalnya nih handphone ya. Ini gedung. Ini jendela, ini kan depan. Ya, ini jendela dan di sini ada jendela kecil satu. Jadi mereka pada duduk melingkar gitu kan. Satu orang yang duduk di sini, lainnya di sini, ada yang ke sini. Jadi yang di sini ada cuma satu. Satu yang di sini yang ngadep ke jendela kecil ini bener. Ketika lagi ngobrol, itu jendela kaca ya, kaca biasa. Ketika lagi
semuanya tuh lagi evaluasi sambil ditemenin sama itu manajer. Tiba-tiba mbak-mbak itu di kaca muncul lagi, dan yang cuman ngeliat tuh cuman satu itu. Jadi kayak cuman ngeliatin si salah satu personil itu yang ngadep ke kaca gitu, dengan katanya tuh katanya udah mukanya pucet, rambutnya acak-acakan, ngeliatin dia nggak kedip-kedip lagi katanya. Akhirnya dia udah gemeteran sendiri, dia udah ngomong-ngomong sama temennya, dia udah gebuk-gebuk temennya gitu. Cuman nggak pada nggak pada ngeh gitu. Jadi dia udah nggak berani ngeliat lagi kan. Dia dengan muka dia panik itu, sambil dia akhirnya nahan di situ, dia minggir untuk nggak ngeliat ke kaca itu. Jadi ketika dia ngeliat masih ada. Nah terus udah deh, abis itu dalam hati dia katanya baca-baca itu ya, baca doa, entah baca doa mau makan mau tidur. Dia katanya semua doa katanya, semua doa saya omongin, saya nggak tahu tuh yang diomongin sama teman-teman yang lain gitu. Akhirnya tiba-tiba udah nggak ada. Nah bubar, dia udah ngibrit duluan. Pas udah bubar itu acara evaluasi. Ngibrit duluan. Dia cerita lah sama teman-teman. Nah temennya ada yang katanya curiga, aku udah tahu tapi aku tuh nggak berani lihat gitu. Cuman aku nggak dia nggak bisa ngeliat sosoknya katanya. Cuman memang hawanya tuh nggak enak banget malam itu katanya. Ternyata yang ngeliat itu cuman satu orang itu. Wah akhirnya mereka nggak berani lagi lah evaluasi di situ ya. Itu ngeri banget sih. Memang banyak tuh suka muncul tiba-tiba gitu ya. Ya makanya itu. Dan sebenarnya tuh kayak mungkin nggak ganggu, cuman karena muncul tiba-tibanya itu gitu kan. Jadi kita kesannya tuh kayak gitu loh. Mak petunjuk itu ya. Petunjuk langsung ya ampun. Iya. Aduh. Jadi kayak nggak pernah ngeliat yang seperti itu, tahu-tahu muncul gitu kan. Itu baru 3. Dan itu banyak banget cerita di sana tuh, Ri. Itu radio atau rumahan tuh sebenarnya? Jadi nggak tahu di pemirsa, mungkin kalau misalnya pemirsa pernah tahu saya siaran di mana, itu saya pertama kali ceplok telur saya siaran di situ. Benar. Ilmu saya belajar siaran tuh di situ. Dari saya yang belum pernah tahu dunia radio. Akhirnya tahu di situ sampai seisi-isinya radio tuh. Isi-isinya nggak bisa kelihatan juga. Nah, kemudian cerita yang berikutnya itu di radio itu tuh itu kayak barang-barang hilang tiba-tiba muncul lagi. Itu biasa banget. Barang hilang tiba-tiba tahu-tahu muncul lagi. Jadi itu udah biasa banget. Salah satu mungkin yang paling waktu itu aku inget banget karena waktu itu kejadiannya ada aku di situ. Itu adalah Mbak Admin. Mbak Admin itu dia lagi bikin penawaran iklan, udah jadi mau dikasih ke klien. Itu udah buru-buru banget kan, udah ditungguin. Dia biasa ya, meja kerja admin kan biasa meja kerja, terus di samping kanannya ini ada laci gitu loh. Nah, dia tuh nyari strapless. Nah, ketika dia lagi nyari strapless, pertama dia lagi buru-buru nih. Dipikirnya mungkin kalau buru-buru kadang-kadang kita nggak fokus kan ya. Dia buka laci, nggak ada nih strapless. Aduh, ini kemana lagi strapless? Dia minta tolong aku. Han, tolong dong, ini coba kamu tengok ini tengok laci. Kamu ngeliat strapless nggak di situ? Aku tak buka, nggak ada tuh Mbak. Aku ikut nyariin. Coba tolong cariin yuk, cariin ini strapless ini soalnya lagi urgent banget nih gitu kan. Udah. Terus habis itu, aduh. Nah, Mbak itu sempat ngomong gini, Mbah jangan kayak gini dong Mbah. Ini aku lagi butuh banget nih Mbah. Masa mau? Karena itu udah biasa banget gitu. Jadi kita memang sering kalau ada barang hilang tiba-tiba Mbah. Jadi kita memanggilnya tuh Mbah. Ini pasti ngerjain nih si Mbah gitu. Nah kemudian yang kedua itu setelah aku nyari karena aku di deket dia waktu itu. Terus dia manggil staff yang lain yang duduknya deketan sama dia. Chan namanya. Chan, coba kamu buka dong. Ini apa laci? Coba siapa tahu kamu yang lihat gitu kan. Dibuka. Nggak ada Mbak, udah diobrak-abrik kan. Waduh ini nih, saya tuh nggak pernah mindahin itu strapless loh gitu. Itu tuh pasti di situ gitu. Yes. Aduh ya udah mungkin kita nih yang nggak ngelihat, ya udah panggil yang lagi siaran di radio dangdut. Dipanggil, cuy sini cuy. Coba kamu buka itu laci itu. Kamu lihat nggak di situ ada strapless gitu. Dibuka. Nggak ada Mbak, coba cari yang bener gitu. Nggak ada Mbak, udah nggak ada. Ya udah, satu lagi radio popnya, radioku itu kan, studioku. Coba suruh dia tuh coba cek lagi, ya ampun Mbak, dia yang terakhir itu juga nggak nemu kan di laci itu. Aduh Mbak, jangan pas kayak gini dong Mbak, gitu kan. Si Mbak itu udah agak emosi kan, nyariin. Aduh gimana nih ya, akhirnya dia nemu
apa sih namanya, kertas klip ya apa, klip kertas itu loh. Paperclip itu ya. Paperclip bener. Akhirnya dia pakai itu. Yaudah deh, udah. Untung ada ini, udah pakai paperclip, udah selesai. Nah, sepersekian menit dari situ akhirnya dia sudah melupakan kejadian itu kan ya. Ketika dia kalau nggak salah waktu itu istirahat siang setelah dari kegaduhan itu, entah gimana ceritanya dia buka laci itu tanpa dia sengaja. Entah dia mau ngambil apa di situ, entah ngambil pena, entah ngambil apa, dia buka laci, ada. Langsung dia ngomong, "Setan bener ini mah, ngerjain mah. Pas dari tadi lagi urgent," gitu. Mungkin setannya juga butuh pada saat itu. Bisa jadi kan? iya. Aduh, ini loh. Jadi ketika buka ada setan loh, ini beneran, ini ngerjain pas lagi urgent, sekarang lagi udah muncul lagi gitu. Jadi ada mbak gitu kan. Aku yang waktu itu nggak percaya karena aku waktu itu nggak mengalaminya, tapi beneran ngebantuin yang nyari ya. Ada lagi mbak gitu. Aku shock kan. Ada lagi mbak beneran. Ya iyalah ini ada. Kamu tadi nggak ngeliat kan? Lah semuanya pada nggak ngeliat lah. Ini ada lagi gitu. Itu siang loh padahal. Gila. Aduh itu dan itu barang-barang seperti itu kita sering. Kayak misalnya entah kunci motor dipindahin gitu ya. Bener, sampai tas. Oh ya? Tas aja iya, tas kecil kayak apa namanya yang biasa kita bawa cangklong gitu. Itu penyiar itu sering kan, misalnya nih naruh tas, biasanya nih kita punya kebiasaan naruh tas masing-masing nih di sekitaran radio gitu kan. Si A naruhnya sebelah sana. Nah, itu sudah pasti gitu loh. Dan akhirnya ada juga yang tiba-tiba tasnya tuh nggak ada. Kita udah heboh kan ya, katanya lah itu HP, dompet dan lain-lain tuh ada di situ semua gitu. Terus? Udah tahu-tahu muncul aja di studio, di ruang apa namanya, di ruang siaran, entah waktu itu yang darurat, entah yang ditemuin di tempat yang lain. Bener. Ya ampun, dipindah gitu ya. Jahil banget sih. Padahal dia yakin banget dia nggak bawa ke situ waktu itu. Waduh ya ampun, itu baru beberapa cerita. Ya. Aduh, dan kayak kalau misalnya aku mengingat-ingat hal yang itu tuh, aku sekarang kalau misalnya mau menceritakan, karena memang radionya sudah pindah ya, jadi ya paling tidak kalau misalnya ada yang tahu nih tempatnya nih, mau apa namanya uji nyali. Nah terus Ri, jadi radio itu studionya itu pas mepet sebelahnya pas itu, jadi cuman temboknya itu sebelahnya tuh pabrik kerupuk. Dan pabrik kerupuk itu seminggu bisa 2 kali ada yang kesurupan di situ. Iya, tiap abis maghrib itu entah berapa hari sekali tuh teriak-teriak. Pertama kali aku tuh nggak ngeh itu tuh kenapa sih teriak-teriak. Taunya terus ada yang tiba-tiba waktu itu teriak-teriaknya itu kayak parah banget. Dia minta tolong ke satpam yang jaga malam-malam di radio. Nah, Pak, tolong Pak gitu. Ngapa sih? Kebetulan waktu itu ada di lokasi. Ngapa? Terus tak dengerin ke belakang. Itu apa sih Pak teriak-teriak Pak? Itu biasa ada yang kesurupan. Biasa ada yang kesurupan. Dan itu sering banget terjadi. Nggak tahu kenapa gitu loh. Dan itu memang hal yang kalau misalnya kita dengar teriak-teriak kayak gitu, aduh kesurupan nih gitu. Aduh kesurupan nih gitu. Jadi udah apal ya? Bener. Aku nggak tahu itu hal yang apa ya, sebelahan sama pabrik. Dan itu yang kesurupan biasanya memang bukan orang, biasanya karyawannya itu dari luar kota aku gitu loh. Jadi dia di situ nginep gitu, kerja di pabrik kerupuk itu. Dia sering juga kalau misalnya pas apa namanya sering main juga. Jadi aku tahu nih ini wah. Dan itu cukup apa namanya ya, cukup membuat pabrik kerupuk itu nggak tahan lah, nggak apa ya, karyawannya tuh nggak betah lama di situ. Keluar masuk gitu ya. Bener. Jadi dalam waktu 1 bulan tahu-tahu udah ganti. 1 bulan tahu-tahu udah ganti. Tapi pernah dicari tahu nggak itu kenapa kok ada gangguan seperti itu? Nah itu aku nggak tahu sih. Cuman mungkin ketika aku pas nggak ada di lokasi, mungkin ada yang apa namanya kayak entah kiai entah apa itu dia dan katanya memang di situ banyak banget gitu. Terus sering banget nih Ri. Di sana itu apa namanya si penunggunya itu sering menyamar jadi orang-orang yang ada di radio. Nyamarnya itu kayak gimana? Salah satunya aja. Ketika si penyiar radio dangdut nih lagi siaran. Nah, misalnya kita siaran di sini nih. Nah, jadi kan meja siaran biasa. Nah, sampai di belakang nih kosong. Tapi di samping gini nih pemirsa ya. Itu tuh kita punya tempat majalah-majalah gitu. Jadi zaman dulu tuh kan kita langganan majalah-majalah tablo itu. Nah, itu ditumpuknya di belakang di belakang meja siar. Nah, pas lagi siaran dia mau closing, pas dia lagi closing,
Dia tahu itu yang siaran si A. Dia tahu yang siaran hari itu si A. Tapi pas dia lagi ngomong closing, yang masuk tuh B. Si B itu masuk, utuk masuk. Akhirnya dia pas pas closing itu setelah ini akan dilanjutkan sama si B gitu, karena dia udah ngeliat B masuk nih, masuk dari pintu terus ke belakang. Ngelewatin dia berarti. Ngelewatin dia terus duduk di belakang itu. Seperti biasa kalau ke belakang tuh nyariin majalah-majalah nih buat bahan siaran gitu ketika itu. Nah terus ketika dia sudah menyebutkan si B itu, si B ternyata di rumah lagi dengerin, lagi umbah-umbah. Nah terus, nah si A kan udah datang, tapi posisi lagi di belakang, dia di kamar mandi. Terus pas dia keluar kamar mandi, loh kok si B sih yang siaran? Gimana sih ini? Terus abis itu masuklah si A ke ruang siaran. Mas, yang siaran tuh saya. Kenapa kamu nyebutnya si dia? Kata terus. Loh, orang. Dia nengok, orang. Nggak ada. Dia nyariin. Loh, sumpah. Tadi si B ini masuk ke sini beneran. Saya makanya juga kaget. Saya taunya tuh yang siaran tuh kamu lah. Kok kenapa yang masuk dia? Gitu kan. Dia masuk dan itu di belakang. Sumpah, jelas banget gitu kan. Si A yang lagi di rumah yang tadi dengerin tuh sambil umbah-umbah, karena radionya deket kan sama rumahnya dia. Jadi rumahnya itu cuman ya hitungannya di belakang radio itu kan. Dia nyepeda tuh, datang uculuk datang sambil lari-lari, dia masuk. Dia belum ngomong apa nih, masih si yang penyiar yang pamit sama si B tadi masih berargumen. Si A ini masuk, Mas gimana sih Mas, kamu kok manggil aku? Kan aku kan bukan siaran sekarang, aku lagi umbah-umbah loh gitu. Terus? Nah tambah tercengang lah waktu itu yang siaran itu si laki-laki si Mamas itu tambah tercengang. Tadi tuh pakai baju ini, sumpah gitu. Ya ampun. Bajunya sama kayak yang kamu pakai sekarang gitu. Sopo gitu kan. Mbok tenan, tadi itu masuk ke belakang tak cari dia tuh nyariin majalah. Kok saya kira ono wonge gitu. Oh my god. Itu kalau aku udah dipastikan aku lari dari kelompok. Aduh. Dan itu adalah sesuatu yang dan itu baru satu untuk yang menyerupai. Sebenarnya masih banyak. Gila banget. Jadi kalau misal kisah-kisah lainnya pemirsa penasaran nih, jangan lupa buat selalu ikutin channelnya Reco Buntung, di subscribe, like dan juga pastinya komen. Bener banget. Jadi kalau misalnya kamu pengen ada pembahasan-pembahasan yang seru, yang menarik, yang horor seperti ini, tapi mungkin cerita horornya tuh dari pemirsa. Betul. Boleh. Nanti siapa tahu kita bisa omongin di sini hari ya. Nanti kita angkat dan dijadiin video di sini ya. Tapi tenang nih pemirsa, karena ceritanya Hani ini masih banyak banget tentang radio ya. Mungkin kita akan ada episode selanjutnya, dan juga nih aku punya pengalaman horor juga tapi di sini. Aduh, di sini. Oh my god. Jadi pemirsa kalau penasaran jangan kemana-mana, tetap harus diikutin terus seluruh videonya Reco Buntung ya. Bener banget. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video yang baru kita upload gitu. Betul banget pemirsa. Semoga konten kali ini bisa ngebuat merinding kamu dan pastinya terhibur ya. Bener banget. Dan semoga ya saya nggak ditutke ya. Bukan Anda aja, saya juga ya pemirsa. Amin. Ini agak deg-degan sebenarnya cerita begini ya. Ya udah Ari, mungkin kita harus pamit ya. Boleh. Pemirsa, terima kasih buat yang sudah nonton. Akhirnya kita juga harus pamit. Saya Hani Wandira. Saya Riarsa. Parah.